Doa yang kita munajatkan kepada Allah, doa yang kita persembahkan kepada Allah, itu menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita. Doa yang kita tujukan, doa yang kita ucapkan, permintaan yang kita ini tujukan kepada Allah, itu menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita. Sugih kena ora? Yo kena, yo entuk, ning jangan jadi tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 innal hamdalillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa walana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Yang sangat saya hormati Bapak Haji Erwan Barudi selaku Direktur Utama gimana? Selaku Direktur Utama dari PT Ukhuwah Berkah Semesta, juga Bapak Wagianto selaku Komisaris Utama, juga ada Ustadz Opik, juga semuanya yang tidak perlu saya sebut satu-satu ya Mas ya. Saya harus baca absen nanti. Oke. Pertama, tidak lupa bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim di hari yang cukup bahagia ini. Bahagia enggak ini Mas? Ya. Alhamdulillah, yang cukup bahagia ini kita bermuwajahah di majelis ini. Insya Allah majelis yang dirahmati dan diberkahi dari Allah SWT. Allahumma amin. Oke, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, juga tadi yang ada ibu-ibu ya. Belum disebut ibu-ibu yang gaib dari sini. Ya, yang tidak nampak maksud saya ya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Sebenarnya ini saya tadi berbincang-bincang dengan Bapak Haji Erwan Barudi itu, ternyata beliau sama saya itu seumuran gimana? Seumuran, cuman kelebihannya saya lebih gemuk, Pak Erwan itu ya lebih kurus, kemudian beliau bos, saya bukan bos gitu. Dan dari pengalaman beliau sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di sini, terlalu tidak pantas, terlalu rendah kalau dibandingkan dengan beliau. Apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau amalkan, apa yang sudah beliau sedekahkan, apa yang sudah beliau berikan untuk al-Islam ini. Sedang saya itu ya aslinya cuma dari dusun ini. Ini sebelahnya rumah Mas Rizky ini rumah bapak saya dulu itu di itu. Saya lahir dan besar dulu di situ. Ketika ini belum ada rumah ini tempat main saya dulu. Ini ya, terus dibeli sama mbahnya Mas Rifki itu, terus diberiin rumah, terus akhirnya sekarang jadi rumahnya Mas Rifki itu. Ya alhamdulillah menjadi tetangga yang alhamdulillah cukup dekat, cukup akrab. Oke.
Saya itu ya, jadi merasa tidak pantas untuk tapi ya wong wis ditunjuk, wis disurati barang ya piye meneh nggih Pak nggih. Ora iso suwala ngoten niku. Wow, ditakoni, "Saking pondok pundi?" Pondok rumah sakit riyen. Oh, nggih pun nanti pondok teng pundi, teng rumah sakit. Dilare beliau kan cerita, "Oh, saya dari Gontor." Dari konternya mau nganterin anak saya. Sama ternyata. Iya. Kalau beliau putra putrinya di kantor di Luqmanul Hakim, anak saya itu ini dekat panjenengan, anak saya dibias semuanya itu empatnya dibias semuanya Bapak. Istri saya di sana. Ya. Ya, alhamdulillah istri saya satu. Ini bahasa Jawa bahasa Indonesia ini. Campur nih. Kalau tadi ini saya sudah berbicara selama 3 menit, 5 menit. Nanti jatah saya hanya 45 menit. 45 menit gimana sih? Boleh kurang nggak? Ya. Oh, sampai itu. Iya. Terus nanti ada cara makan siang nggak ini? Oh, ada. Makannya habis duhur apa sebelum duhur? Enggak, kalau nanti apa acaranya makannya itu sebelum duhur kan saya harus mengurangi. Jangan sampai nanti acara makan itu terkurangi oleh adzan duhur gitu. Kan ini Mau'idhah Hasanah kan acara selingan. Ya, apa ya intinya kan silaturahimnya kan gitu. Intinya kan silaturahimnya untuk apa area di apa nih perkantoran dan gudang. Jadi nanti kalau kiranya sudah cukup, saya cukupkan saja. Ngoten nggih Mas nggih? Insyaallah amin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan cerita saja, cerita saja. Engko nek apa? Nek dalil engko ndak kleru iki ternyata pada hafid ini yang hadir ini. Gitu? Nggih, hafid pinten juz? Ya, ya minimal kan hafid. Hafid itu kan ada terusnya hafid 30 juz atau hafid 10 juz atau juz 30 atau Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kan nggak apa-apa, hanya tinggal neruskan saja nih Pak. Kalau Pak Irfan tadi punya sekian santri yang mungkin untuk apa rumah tahfidz, ya alhamdulillah. Semoga menjadi wasilah bagi Bapak Irwan dan juga para apa namanya staf-stafnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Bapak sekalian, kalau kita ini ya sering membaca Al-Qur'an, maka di ayat 200 ya. Tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 200. Ayat 200 tolong salah satu membaca. Wah, jenengan Mas. Kok Mas, sorry. Jenengan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Satu ayat lagi. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Para ibu dan bapak, mohon maaf,
menyebutnya kurang ya. Ini ada mas-mas juga ya. Wah, tadi tidak merasa dianggap ini, tapi calon bapak kok ya. Masih ada yang belum nikah. Tuan rumah. Oh, tuan rumah. Oke. Yang belum nikah semoga segera dipercepat jodohnya. Oke, ternyata. Ibu dan bapak dan para hadirin, bahwa di dalam ayat ini 200 dan 201 surah Al-Baqarah ini, Allah itu menceritakan atau mengabarkan kepada kita. Apa yang dikabarkan? Bahwa ada dua golongan orang itu ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebelumnya itu berbicara tentang menasik, tentang berhaji. Jadi di haji pun ya, ketika orang itu berhaji, itu juga ada dua golongan itu yang yang ada di sana. Apa orang yang berdoanya itu yang pertama, Rabbana atina fid dunya. Mayyaqulu Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada golongan yang pertama, ketika berdoa itu yang diminta hanya Rabbana atina fid dunya. Sedang yang kedua, wa minhum mayyaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaikal hum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang kedua adalah orang yang berdoanya itu komplit. Komplitnya apa? Komplitnya ya ada dunyanya, ada akhirahnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa doa yang kita haturkan kepada Allah, doa yang kita munajatkan kepada Allah, doa yang kita persembahkan kepada Allah, itu menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita. Doa yang kita tujukan, doa yang kita ucapkan, permintaan yang kita ini tujukan kepada Allah, itu menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan itu menunjukkan apa yang menjadi orientasi kita di dalam hidup ini. Maka kalau ini kita lebih jauh lagi, berpikir lebih jauh, maka nanti ada dua golongan manusia. Manusia yang satu orientasi hidupnya itu hanya untuk kepentingan di dunia. Yang kedua, bahwa orientasi hidup itu untuk kepentingan dunia dan akhirat menjadi tujuan akhirnya. Bahwa orientasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga yang hadir mas-mas, mbak Yonora, nanti akan mendasari orientasi hidup kita, orientasi pikiran kita itu nanti akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Cara berpikir kita akan terpengaruh, niat kita akan terpengaruh, amalan kita akan terpengaruh juga. Jadi di sini orientasi itu menjadi penting. Karena apa? Karena nanti akan memberikan efek kepada hal berikutnya, bahkan nanti menjadi akhirnya. Hasilnya kayak apa ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi orientasi hidup kita. Misalnya ketika PT ini berdiri, PT Ukhuwah Berkah Semesta, salah nggak? PT Ukhuwah Berkah Semesta itu oleh Pak Irwan beserta sahabatnya itu didirikan, itu saya rasa bukan hanya untuk kepentingan dunia. Terbukti dengan hal-hal yang berikutnya sampai sekarang ini. Nggih napa nggih? Nggih. Sehingga ini harus kita camkan kepada kita, nggih, kita sebagai pribadi kita ini
Jangan sampai tujuan hidup kita, jangan sampai orientasi hidup kita itu hanya berhenti di dunia ini saja. Misalnya mau nikah, siapa sih yang nikah? Moga balik cepet deh, rasa ngaco mas, rasa ngaco. Nah, mau nikah itu orientasinya apa? Ya, memang nikah itu ada bermacam-macam tujuan. Nah, tetapi orientasinya adalah apa? Bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah sunnah Rasulullah. Itu yang paling utama. Pokoknya nanti efek sampingnya, kebetulan nikahnya istrinya dapat orang yang kaya, itu efek samping saja. Efek samping aja dari kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Ketika kita mau sekolah, ternyata ketika kita mau mencari ilmu mas, ketika kita mau sekolah, itu ketika kita meniatkan aku pengen sekolah ekonomi, sesuk ben dadi ben dadi wong sugih. Sesuk men aku nek kerja nggon ekonomi dadi sugih. Sesuk ben aku iso kerja apa? Aku tak dadi aku tak sekolah nggon elektronik ben sesuk nek nyambut gawe. Ternyata itu sebenarnya niatan yang perlu dilanjutkan. Orang yang berhenti di situ. Itu begitu. Nah, saya itu diajar akidah nggih. Akidah itu ono apa jenenge? Syirik nggih. Ono syirik. Syirik itu ternyata salah satunya adalah syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat. Niat kuwi kudune ming untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencari ilmu tolabul ilmi, aku pengen sekolah, pengen kuliah, menjadi insinyur. Rok itu begitu, itu masih termasuk di dalam syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat. Mesinnya apa? Didasari dengan perintah Allah, didasari dengan ingin menjalankan syariat Allah. Kemudian diteruskan lagi untuk nanti menegakkan agama Allah. Maka salah satu dari pengamalan itu ketika saya diizini sekolah anak saya, ya aku mau masuk kehutanan gitu, boleh nggak? Boleh gitu. Karena nanti kalau kamu ingin dakwah itu kehutanan itu cukup butuh pendakwah gitu. Ya saya ingin dikomunikasi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nanti dakwah yang benar itu butuh media komunikasi yang bagus juga. Iya nggak? Iya. Contohnya sekarang itu misalnya, sekarang itu zamannya AI, zamannya internet yang sudah tidak terbendung ini. Kalau orang Islam nggak ada yang ahli di situ, maka nanti internet itu isinya cuman yang bombo sing barang radong, barang ra jelas, barang sing maksiat. Tetapi apa? Ya, dengan adanya orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang nanti dia itu memang pandai di dalam itu, di dalam IT, di dalam komunikasi, di dalam audio, video dan sebagainya itu menjadi ya ada isinya. Dakwah itu lewat internet, lewat AI dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk apa? Niat, ya. Untuk niat itu jangan hanya berhenti pada urusan dunia ini aja, tetapi harus nanti diteruskan bahwa ini adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk kerja, Mas. Kerja kalau panjenengan kerja, berangkat kerja main itu duit itu. Mandek ngono kuwi, itu ya memang iya dapat duit kan? Golek duit mboten? Enggak, wong nek ra bayar ya trimo ora, gitu. Iya, nek ra bayar trimo ora. Maka apa? Tetapi jangan berhenti di situ. Kerja main untuk duit. Tetapi dengan apa? Dengan duit ini insya Allah aku beribadah kepada Allah dengan lebih baik untuk melaksanakan kewajibanku sebagai suami. Dengan saya kerja,
saya bisa menafkahi istri, bisa menafkahi anak, bisa menyekolahkan anak, bisa memondokkan anak dan sebagainya. Itu harus sampai di sana. Jangan hanya kerja main entuk duit. Kenapa? Yaitu tadi, kalau nanti kerja main entuk duit, orientasi ning dunia tok, maka keduniaane kecekel, ya sudah. Wa malhu min akhirati min kholak. Sesuk neng akhirat ora entuk apa-apa. Entuk emeng sugih. Entuk emeng sugih. Sugih kena ora? Ya kena. Ya entuk ning jangan jadi tujuan utama. Ngerti nggih? Insya Allah. Jadi mau kerja, nah berumah tangga. Berumah tangga itu Mas, kalau orientasinya memang dunia, wah itu ya kacau. Suami istri ada gesekan. Sing pun nikah nyok onten gesekan mboten suami istri. Onten nggih? Nggih. Peng oke apa peng pisan? Niki Pak Irfan niki kan loro to. Loro niku benten karo jenengan sing mung siji masalahe. Nggih. Ning Pak Irwan meso nek sing siji nesu ning sijine. Nggih. Niku nek engko nek papat iso mubeng papat. Sinten sing pengen kados Pak Irwan? Sugih sikik. Nggih, sugih sikik niku. Oh, engko nek kan harus adil ya Pak nggih. Nek sing siji ditukoke mobil, sing siji ya iya, sing siji gaweke omah, sing siji ya iya, ngoten niku. Ora kentuk, wah sing tuwa wis kowe tuwa ning omah wae ya. Enggak boleh kayak itu, harus sama. Gilirannya pun harus sama. Lemuni ngoten niku. Kula ya urung pengalaman. Gandeng niku rada medeni mulai kula arep nyajal. Arep njajal nggih. Ndak malah meng golek perkara. Wah, berarti meng Pak Edon bantine, wah jirih kuwi Pak Raji gitu. Nggih mboten masalah jirih niki ning rada perhitungan. Jangan perhitungane pun oke. Oke ton nggih modal niku nggih. Kula nek ra ndek modal nggih. Nggih. Nah, ini. Nah, orang itu nggih kalau insyaallah nggih koyok nggih, koyok para sahabat dulu itu. Koyok para sahabat dulu. Para sahabat dulu itu oleh Rasulullah memang dididik dengan didikan yang benar sekali. Sehingga apa? Ketika mereka kaya, kayanya ya tidak berhenti dia itu menjadi kaya. Tetapi kayanya itu untuk memperjuangkan Islam ini. Ya, walaupun ya tidak semua. Tapi untuk keluarga, tapi keluarganya juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Nah, salah satu contoh nih, kalau orang itu hanya di dunia saja itu, kalau kita ingat kisahnya siapa itu, sing paling sugih ning Al-Qur'an itu, Qarun ya, Qarun ini di surah apa Pak? Al-Qasas ya, hafid kan nih? Oke, surat Al-Qasas, coba dibuka surat Al-Qasas ayatnya 77. Al-Qasas itu nomor suratnya 30 berapa? Sarah 28. Ya, saya 33 niku Al-Ahzab ya. 28. Surat 28. Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Nggih. Jadi nek sing bener nggih ngoten niku. Napa? Ketika kita itu mencari dunia,
Jangan berhenti di dunia saja, tetapi apa? Wa btaghi fima ataqallah darul akhirah. Apa yang sudah kita dapat di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Jadi ketika kaya, kita gunakan kekayaan itu untuk memperoleh akhirat. Untuk memperoleh akhirat. Walaupun apa? Pesan Allah, wala tansa nasibaka minat dunya, dan janganlah kamu lupa akan kehidupan di duniamu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Bahwa hidup di dunia itu butuh perangkat, gitu. Hidup di dunia butuh perangkat. Perangkatnya apa ya? Perangkat kehidupan di dunia. Butuh harta, butuh alat dan sebagainya. Yang itu butuh apa? Butuh untuk diusahakan juga. Tetapi sekali lagi jangan hanya berhenti pada dunia saja. Nah, sekali lagi, ini tidak bisa lepas dari orientasi pikiran kita, orientasi hidup kita, bagaimana mensikapi hidup ini. Maka ketika kita salah mensikapi, di sini dicontohkan oleh Fir'aun, Korun, bahwa Korun itu salah satu dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia itu menjadi seorang yang kaya, dikisahkan Korun itu dulunya juga melarat, gitu. Minta doa kepada Nabi Musa, akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, kemudian diridhoi oleh Allah, menjadi kaya, dikasih jalan, dan kemudian diberikan nasihat, Ron, kowe iki sugih, tok nggo golek neng akhirat. Nah, tetapi apa? Karena sudah berubah pikiran, ketika dinasihati kayak gitu, maksudnya kon syukur, duitnya kuwi dienggo akhirat, nggih. Niku lek jawab pripun? Qala innama utituhu ala ilmi inti. Korun niku lek jawab pripun? Innama utituhu ala ilmi inti. Iki lehku sugih iki, lehku sugih iki mergo saka ilmi inti, mergo saka pinterku lho. Aku li sinau suwe yen lek kuliah ki yo 6 tahun ning UGM ki jurusan ekonomi paling ngoten iki. Iki mergo aku pinter, mergo saka uletku, mergo saka pinterku le mengelola wong-wong, pergo manajemen sing aku sing pinter. Lah, mestinya tidak begitu. Karena apa? Ya, ini adalah kenapa? Dia salah keyakinan. Kenapa? Salah keyakinan, akidah sing salah. Kenapa? Dia lupa bahwa semua kenikmatan itu asalnya hanya dari Allah SWT. Bukan karena kepinterannya, bukan karena ahli di dalam nego, bukan karena orang tuanya yang kaya. Tetapi apa? Harus diyakini bahwa semua itu hanya pemberian Allah SWT. Maka jenengan semuanya termasuk saya nggih. Ojo dumeh mentang-mentang kowe iki lek aku nglembur saka jam 7 ojo ngantek tekan jam pinten nek nglembur. Tekan jam 7 untuk meneh esok meneh nganti ra turu. Ah iki dadi sugih ngene iki bendina ngoten iki. Nah, itu adalah salah. Salah yang benar apa? Bahwa ini kenikmatan hanya karena pemberian Allah SWT. Itu adalah apa? Rukun bersyukur. Rukun bersyukur. Rukun bersyukur itu ada 3. 1, harus yakin bahwa kenikmatan itu asalnya hanya dari Allah saja. Manusia itu tidak berperan. Nomor 2, rukun syukur itu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Jadi nek uang itu syukur ming alhamdulillah ya urung cukup. Urung cukup. Alhamdulillah mergo saka pinterku, ai salah niku. Alhamdulillah mergo pitulungane Gusti Allah entuk rezeki sing akeh. Alhamdulillah mergo pitulungane Gusti Allah, mergo ridho dari Allah bahwa PT
ukhuwah berkah semesta itu berjalan dengan lancar. Bisa melalui berbagai kendala, bisa mensikapi dari berbagai halangan. Ini bukan karena kepinterannya area pemasaran. Iya. Kenapa? Ya itu semuanya dari Allah, harus kita yakini. Ya, lewatnya situ. Memang Allah itu memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita itu tidak langsung, ya Bang ya. Tidak langsung, tapi tepat lewat wasilah. Wasilahe nek para panjenengan wasilahe lewat Pak Barudi, lewat Pak Wagianto. Itu wasilah saja. Tapi apa? Keyakinannya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak yang dimuliakan Allah, ternyata kalau ayat ini kita teruskan, Mbak, uang sing kesinungan donya kuwi orang meng wong sugih. Iya enggak? Uang sing orientasine hidup donya tok, itu orang meng wong orang. Ternyata uang sing ra sugih itu juga bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Wong melarat itu ora dumeh sing sugih tok kuwi sing iso apa jenengane? Ming donya tok itu enggak, tapi wong melarat ya iso ming donya tok. Iya enggak? Iya. Itu kalau kita teruskan, ya. Kalau kita teruskan itu ayat tadi, Mas, nanti akan ada ayat di ayat yang ke-79. Nah, niku ana wong sing qala ladina yuridunal hayata dunya, ana wong sing menghendaki kehidupan dunia, ya laitalana mislama utia Qarun. Wah, ndak apa senenge nek aku dikeki dhuwit kaya Qarun. Ah, ten niku. Nek wong delok Qarun gek pawe, Qarun gek so force, Qarun gek so force niku ana wong sing ndondelok don gemun. Wah, hebate nek kaya Qarun kae. Ngoten niku terus pengen. Nah, wong melarat niku iso ngoten niku. Iso napa? Iso. Nah, ning apa? Ning ora angan-angan tok. Wah, aku nek sugih banget. Misalnya aku sugih banget, sesuk tak nggopo yo. Nggopo Mas nek sugih Mas? Omah. Bar niku terus mobilnya piro? Wah, 3. Terus omahe ganti. Mobilnya ganti. Terus bojone ganti. Itu apa? Ayo ning angan-angan tok. Ning walaupun dia itu angen-angen, tapi kan apa? Dia sudah tidak ini pikirannya wis ora ya tetap dia tergolong di dalam golongannya Qarun itu walaupun dia emeng angen-angen tok. Mila terus dijawab karo orang yang sebelahnya. Wa qala inna utul ilma wa ilakum sawallahu khairu liman amana wa amilas sholika. Weh orang ngono kuwi cilaka kowe. Ngoten niku jejere delok niku cilaka kowe. Kuwi pemberian Allah itu sudah nanti akan lebih baik dari apa yang diberikan Qarun. Nah, akhirnya san Qarun itu sudah berlalu, kemudian ada cerita bahwa Qarun itu tenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, maka orang-orang yang tadi bercita-cita sing pengen kaya Qarun niku gak sadar, oh iya ternyata Qarun kuwi contoh sing ora apik. Pemberiane Allah itu lebih oke, lebih baik daripada pemberian Qarun di dunia ini. Nggih. Nah, para ibu dan bapak, nah ini kita memang akhirat sebagai orientasi, tetapi sekali lagi kita hidup di dunia, maka tidak boleh melupakan kehidupan di dunia ini. Maka ketika saat itu Rasulullah SAW itu memberikan doa kepada kita. Doanya saya rasa panjenengan sama sudah hafal semuanya, ya, kecuali yang belum. Rasul itu memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu yang diajarkan adalah Allahumma aslih lidini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li
dunyaya allati fiha ma'asyi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Pun apal Mas? Nggih. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, aslih li dini, perbaikilah agamaku. Sing di napa? Sing didongake, Bu Bapak. Aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Sing agama niku dadi pokok, dadi pegangan dari semua permasalahanku. Aslih lidini alladzi huwa ismatu amri, yang menjadi pokok, yang menjadi pegangan dari seluruh urusanku. Jadi ketika kita itu memohon kepada Allah, yang didoakan adalah bahwa kita itu menjadi orang yang agamanya baik, imane apik, amale apik. Sebab napa wong niku nek agamane apik, insyaallah urusane niku lek ngurusi awake dhewe nglakoni urip niki sedaya permasalahan niku pegangane adalah agama kita. Iki halal kok haram, iki entuk apa ora dan sebagainya. Kayak itu apa namanya? Pegangannya adalah agama. Kemudian juga wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah apa? Duniaku. Alati fiha ma'asyi, sing teng donya niki kula sakniki urip. Jadi kita itu memohon untuk hidup dengan mudah, hidup dengan kecukupan di dunia ini boleh sekali. Kenapa? Karena kita memang sekarang itu hidup di dunia. Oke. Maka kalau siapa itu ulama yang Imam Hanafi itu, beliau itu untuk menghargai ini apa namanya kehidupan dunia, beliau itu kalau memakai pakaian itu pakaian yang terbagus. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu memang apa ada bekasnya, kenikmatan dari Allah itu ada bekasnya. Dia apa namanya? Dia tunjukkan kepada orang-orang, ya. Dia selalu berpenampilan bagus itu begitu. Imam Hanafi itu. Nah, ini kita juga memohon agar diberikan kebaikan di dunia ini, ya. Kenapa? Kalau salah satu riwayat itu menyebutkan bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ngoten nggih, Pak? Kefakiran itu mendekati kekafiran. Wong nek sing fakir itu lebih dekat kepada kafir. Kenapa? Contohnya gini. Contohnya ketika seorang muslim itu menjadi sopir pribadi seorang kafir. Nah, muslim sopir pribadi seorang bos yang kafir. Coba, ketika dia itu sedang nyopir perjalanan, ya, musafir itu, dia berani nggak? Bos, cari masjid dulu ya. Cari masjid dulu ya. Ini agak sulit kayak gitu. Apalagi bosnya nanti yang tidak peduli ya kayak gitu. Ya. Karena apa? Ini kafir. Ya dia akan apa? Ya akan sulit untuk melaksanakan itu. Nah, lain dengan ketika bos yang muslim punya sopir yang kafir. Kenapa? Mampir masjid sih, Mas. Mampir masjid. Enak aja. Kenapa? Ya dia bosnya. Nah, sehingga apa? Kita itu ya dunia ini ya harus kita kuasai. Dan itu. Kemudian wa aslih li akhirati alati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhirat saya. Urusan akhirat itu juga penting. Kenapa? Alati fiha ma'adi, karena kita akan kembali kepada akhirat. Waj'alil hayata, dan jadikanlah hidupku ini ziyadatan li fi kulli khair. Nek kula tasih urip, ya Allah, mula panjenengan paringi kesempatan kula tansah ninggalke amal kebajikan. Artine nek isih urip, isih ana umure, itu kesempatan untuk meningkatkan kebaikan. Tambah umur tambah amal, tambah umur tambah pahala.
Ojo sakwali. Piye? Tua-tua keladi. Napa niku? Ya, nek zaman biyen simbah teklek neng kerikilan. Tuwek-tuwek malah pedakilan. Gitu. Nah, itu kan kualik. Mestinya apa? Semakin lama itu ya semakin soleh orang itu. Semakin tua itu semakin soleh. Kenapa? Ya wong limlaku wis tambah wungkuk ya. Wis tambah wungkuk. Kenapa? Ya wis mambu lemah kan gitu. Wis mambu lemah. Nah, kemudian yang terakhir wajah alil mauta rohatan liv mingkuli syar, dan jadikanlah mati saya itu sebagai istirahatku dari segala keburukan, kejahatan. Nek jan dipatekke ya alhamdulillah. Napa wis ora tumindak dosa meneh. Itu nek Syekh Urip mungkin isih dosa. Nek Syekh Urip isih dosa lho. Nggih mboten? Nggih. Nek wong loro misale Syekh Urip loro anane neng rumah sakit wis ngentang-ngentang neng peturun terus ngoten nika, iso tangeni, Syekh mungkin iso berbuat dosa enggak? Masih enggak? Napa misale dosane? Ghibah, nesu-nesu. Napa melih? Nah, mangke akhirnya napa? Akhirnya ujian terberat orang sakit itu adalah nanti kepada kesirikan. Apa? Kono kae guys ndang dokter piro-piro ahli wis ora mempan. Saiki golekno kono neng dukun. Itu yang terberat, ujian terberat orang sakit itu. Kenapa? Nanti dia di akhir hidupnya mati syirik. Ya Allah, kan gitu. Jadi ketika kita itu masih hidup, masih sadar, saya sadar, nek semaput malah ora. Masih sadar, koma malah enggak. Ya. Kalau masih sadar itu kemungkinan berbuat jahat, bahkan dosa yang terbesar syirik itu masih ada kemungkinan. Maka ketika kita mati, ya alhamdulillah wis ora tambah dosa meneh. Nggih, para bapak ingkang kula hormati, mbok bilih niki wis do green to sikile. Sekian yang saya sampaikan. Monggo pesan saya bahwa ketika kita hidup di dunia ini jangan berhenti pada Robbana atina fid dunya, tetapi harus kita lanjutkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tidak hanya itu, Mas. Ketika kita meneliti doa kita, Mas, doa kita, misalnya awake dhewe bar salat duha. Bar salat duha kuwi salat duha berapa rakaat? Ya 4, ya 2, ya 8. Itu yang kita doa apa? Misalnya ketika kita baca doa niki akeh nggo donyane apa nggo akhirat, nggo akhirate, ya gitu. Dungane kok ming ya Allah, sugih ngono gini. Ya, jangan hanya berhenti di situ. Tapi jangan sampai doa kita hanya terhenti di situ. Walaupun orang tapi itu kan terjemahannya oke banget. Fit dunia itu apa saja? Itu urusan dunia sing ya mbuh anak, mbuh bojo, mbuh mobil, mbuh apa dan begitu warna-warna. Nah, semoga kita terhindar dari godaan setan. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.